kita berharap ya ekonomi ini tetap berjalan ya. Adanya PPKM juga kita harapkan tidak ada dampak negatif secara signifikan. Karena toh sebenarnya tidak ada larangan atau menutup ya, hanya mengatur di dalam pembatasan. Kegiatan tetap berjalan walaupun kita menghimbau ya protokol kesehatan dan upaya penegakan disiplin ini akan diperketat. Jadi sebenarnya pemerintah justru lebih berharap disiplin kolektif ini akan meningkat ya. Dan adanya penerapan PSBB ketat atau PPKM ini diikuti dengan operasi justisi, memang akan diperkirakan ada kaitannya nanti dengan penurunan kegiatan ekonomi, terutama sektor-sektor yang paling rentan, yaitu para pekerja retail, kemudian pasar, transportasi, akomodasi, pariwisata, dan sektor informal lainnya ya. Tapi pemerintah juga sudah mempersiapkan bagaimana program perlindungan sosial maupun program penguatan usaha mikro untuk melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan. Dan anggaran dari pengelolaan COVID atau penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional 2021, sebagaimana yang sudah mungkin disampaikan ke publik sebesar 372,3 triliun, itu juga sudah dialokasikan ke beberapa sektor. Jadi memang nanti tidak tertutup kemungkinan bila diperlukan perubahan akan dibahas lebih lanjut. Iya, Demikian. Anda melihat kita akan bisa terlepas dari kontraksi di Q1 2021 ini atau masih akan cukup berat untuk kita bisa tumbuh positif? Ya, berdasarkan perkembangan tahun lalu ya dan survei masyarakat, faktor pendorong perbaikan ekonomi terutama yang terjadi di daerah itu terutama oleh bantuan sosial itu sekitar 38%. Lalu juga proyek pemerintah 29,59% dan perbaikan sarana dan prasarana publik itu sekitar 20%. Termasuk juga ada panen hasil tanaman dan perkebunan itu sekitar 3%. Dan kalau kita lihat sebenarnya tanda-tanda perbaikan kan sudah terjadi, walaupun itu masih terbatas. Karena ada sektor yang memicu kontraksi seperti transportasi ya, yang mengalami minus 16,7%, lalu akomodasi juga minus 11,86%. Tapi indikator lain seperti Purchasing Managers Index itu sudah mulai naik di Desember. Kemudian ada sektor eksternal, kenaikan cadangan devisa, demikian juga dari stabilitas harga, itu terlihat mulai membaik di inflasi maupun penjualan retail. Nah, untuk pertumbuhan investasi ini kelihatan memang melambat, terutama di sektor bangunan dan infrastruktur. Investasi secara langsung atau FDI juga relatif kecil kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah memiliki SWF. Dan selama pandemi ini, sebagian masyarakat juga beralih usaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi faktor kunci pertumbuhan di 2021 itu adalah konsumsi, karena memang itu porsinya cukup besar, 57%, lalu investasi dan ekspor. Nah, kalau boleh sedikit saya rinci, untuk dukungan konsumsi ini, pemerintah akan berusaha mendorong, ini ada dua kelas masyarakat ya, kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Nah, kelas menengah bawah kita akan mempertahankan daya beli dengan pelindungan sosial, dan untuk kelas menengah atas kita juga akan mendorong belanja melalui program pemulihan ekonomi. Lalu untuk ekspor, kita juga akan mendorong melalui penguatan regulasi, penguatan pasar, dan industri yang berorientasi ekspor. Nah, untuk investasi ini ada reformasi regulasi, yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja, karena di sana dilakukan reformasi terkait kemudahan perizinan, kemudahan berusaha, daftar prioritas investasi, dan juga pembentukan lembaga pengelola investasi atau RPI atau SWF tadi. Jadi program PCPEN 2021 ini akan diprioritaskan pada pelindungan sosial dan program sektoral, Pemda, padat karya, dan pengembangan ICT. Jadi kondisi ekonomi yang memang kelihatannya masih menghadapi ketidakpastian akibat lonjakan kasus COVID-19 itu harus juga kita antisipasi. Nah, selain itu,
pelaksanaan vaksinasi secara masif ini juga penting karena dengan kemudian kita perkirakan akan dilakukan secara masif nanti di semester 2 dengan menambah suplai dan oleh karena itu kemungkinan kebutuhan untuk kesehatan juga akan bertambah.